Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke, ini ending dari proses Sony Ericsson W960i ya. Ini sudah down dan untuk TC-nya mungkin harus ganti ya. Harus ganti TC, ini kan sudah error, dan saya akan coba. Ini kan baterainya sudah tidak normal ya, sudah shock, dan saya pakai PSU untuk nyalainnya. Nah, sekarang saya mau coba untuk pengecasannya ya, ini normal apa enggak ya, soalnya saya belum cek di video sebelumnya, saya belum cek ya untuk pengecasannya ini. Soalnya untuk kebanyakan kasus ya, untuk soket charger yang seperti ini nih, dia kebanyakan Sony jadul tuh, atau Nokia yang seperti ini juga ada ya, yang soket charger soket. Kalau Nokia itu headphone ya, headsetnya seperti ini ya, jadi sama ya dengan Nokia. Ini kebanyakan korosi ya, karat, korosi, dan seperti ada kotoran ya gitu ya, jadi biasanya nggak koneksi ya. Oke, saya akan carikan ini ya, apa namanya, casanya ya. Oke, ini saya dapat dari rongsokan ya, saya kumpulin seperti ini ya. Ini kayak Nokia DKU2 ya, kakinya sama tuh seperti ini, seperti kotak ya. Ini original, dan ini sudah saya kumpulkan dari sejak lama ya, ini dari rongsokan semua. Ini charger Nokia jadul yang lubang casnya model besar ya, seperti ini yang besar. Kan ada yang lancip ya, kecilan dikit deh. Ini saya kumpulin ya dari rongsokan yang ori-ori yang saya ambil, dan ini semua masih normal ya. Yang seperti ini yang kotak, seperti casan kodok ya, seperti ini ya bentuknya, modelnya. Nah, ini asli Nokia jadul. Bautnya juga masih baut ini ya, baut silang ya. Oke, dan saya carikan ya, ini banyak nih, ada casan juga untuk model Siemens ya. Ini Siemens ya, nih seperti ini casannya. Ini Siemens ya, saya masih ada untuk Siemens. Nah, ini ori ya, Siemens. Terus untuk PDA juga ada PDA. Nah, ini PDA pun Palem. Nah, ini juga casan USB ya, kabel USB Nokia asli ya. Ini seperti ini ya, ini sudah mini USB ya, model seperti ini, sudah model Android ya. Ya, seperti ini. Ini buat ngeflash, install ulang, ngeflash program dari PC ya. Ini bagus, kabel Nokia ini sangat rekomen ya, ini luar biasa ya. Data speednya kencang ya, pakai kabel USB tipe Nokia seperti ini. Ini original, dan di dalamnya ini serabutnya banyak ya, dan ini kabel tebal. Biasanya saya pakai dari dulu ini untuk handphone Android yang jadul-jadul, yang masih menggunakan mini USB seperti ini ya, model Samsung seperti ini yang biasa. Ini saya pakai terus untuk ngeflash ya, dan selalu down berhasil ya. Pakai, memang bagus untuk produk Nokia itu, bagus ya kualitasnya.
Dan saya cari untuk kabel Sony, saya kalau nggak salah ada, ya ini dia, ini kabel USB ya, kabel untuk cas. Kalau untuk data saya belum pernah coba ya. Nah, kabelnya seperti ini, kabel USB. Ini Sony Ericsson K750 ya. Oke, saya pakai ini, coba saya akan coba. Ini saya masukkan kembali. Nah, ini biarpun kabelnya semrawut begini ya masih normal semua ya. Ini original yang penting ya, original nomor 1, number 1 ya. Oke, yang penting rongsokan ada ori, saya ambil. Oke, kita coba ya. Baterainya itu kembung ya ini. Jadi saya harus ganjel pakai lipat-lipat bungkus rokok ya. Ini trik lama ya, trik lama saya. Biar pas. Nah, ini begini. Saya juga menggunakan tombol yang Samsung, yang tombol Android yang ya kerusakan turun temurun ya. Itu Samsung tombolnya yang Android itu Samsung Galaxy V, Galaxy Core, itu kan biasanya mendem ya tombol-tombolnya. Itu saya pakai lipat-lipat bungkus rokok ya. Oke, ini sudah saya ganjel ya. Coba saya cas. Nah, saya gunakan power bank, coba saya gunakan power bank. Nah, ini kan kondisi seperti ini ya. Ini belum saya bersihkan ya, masih karatan pin-pinnya. Dan saya coba cas ya. Nah, ini tidak connect ya. Oke, tidak connect sama sekali. Oke, kita bersihkan saja ya. Jadi caranya sih gampang, mudah saja ya. Jadi tinggal dikerik saja pakai runcing seperti ini ya. Obeng min atau obeng yang lancip ya, bisa. Atau pakai pinset juga bisa, kerik-kerik saja seperti ini. Jadi ini faktornya kepegang tangan ya, kepegang tangan. Jadi lama-lama kotoran itu nempel di pin-pinnya ya. Nah, ini seperti ini membersihkannya. Kalau pakai thinner atau kontak cleaner ya nggak terlalu bersih ya, nggak langsung kena keraknya. Soalnya ini kan kerak ya. Kerak itu agak kotoran sudah mengeras ya. Jadi harus dikerik. Kalau pakai kontak cleaner atau thinner itu tidak kena semua ya. Oke, sudah dibersihkan, dikerik, kita baru semprot thinner atau kontak cleaner bisa ya. Kita bersihkan seperti itu. Cara mengatasi yang soket charger seperti ini ya, atau soket headset seperti ini. Nah, jadi kan bersih tuh, kinclong pinnya itu mengkilat lagi ya. Jadi dikerik dulu baru disemprot kontak cleaner atau thinner ya, baru kita bisa cas ya. Nah, dia otomatis ngecas ya. Saya carikan ya untuk kabel yang seperti ini ya. Dan ini ke Nokia kecil ya, Nokia kecil seperti ini ya, seperti ini ya, dimasukkan. Nah, ini konverter ke Sony ya. Nah, ini sudah saya carikan. Yang untuk kabel data yang aslinya sudah tidak ada ya, saya sudah jual waktu itu. Ini saya masih menyimpan untuk konverter Sony headsetnya. Ini original ya, Sony HPM 70. Ini untuk seri Walkman ya, ini original. Nah, ini konverter ke headset yang sekarang ya, headset biasa ya, headset universal. Jadi ke sini ya, universal, konverter ke universal headset ya.
Ini saya ada dua. Nah ini dua-duanya ori ya. Nah ini saya coba tes ya. Masalahnya ini nggak mau ngecas ya. Dia mau ya. Tetap nggak mau ya pakai ini juga. Nah, sebenarnya saya mau, ini kan sudah saya bersihkan ya tadi pinnya dengan dikerik dan pakai thinner. Saya mau coba tes itu bisa nggak ya untuk headset. Kalau headsetnya bisa connect berarti kendalanya baterainya itu memang sudah soak ya, baterai tidak bisa dicas. Jika headset ini connect berarti memang bukan masalah di kabel-kabel yang saya punya ya. Nah kita coba ya, masuk ke menu, saya tekan tombol scrolling ya tadi, ditekan scrollingnya, tek gitu. Nah ini sudah masuk ya. Nah ini sudah saya kasih pakai headset yang universal. Saya masukkan dulu di sini ya. Ini headsetnya juga agak ini ya. Nah ternyata connect ya headsetnya, karena memorinya sudah diganti ya, memori internal. Coba saya buka kamera ya. Apakah kamera bisa ya? Oh ternyata kameranya normal ya, normal ya. Ngezoomnya bisa lancar. Oke, saya mau cek untuk internal memori ya, karena waktu itu saya sudah ganti satu set ya, karena SIM cardnya itu satu set dengan memori memori tanamnya ya, memori shared yang kalau tidak salah kapasitasnya 8 GB ya, manager file. Nah ini sih karena TC nya tidak bisa ya, jadi hanya bisa ke atas bawah ya. Wah ternyata ada galerinya ada guys. Wah ini luar biasa ini untuk cek galeri, karena ini privasi orang ya. Jadi cukup sekian saja ini, masalahnya ya di baterai ya untuk rusaknya. Jadi baterai itu bisa soak dan nggak mau dicas kalau misalkan Nokia jadul yang kembung, atau enggak Sony Ericsson, Motorola, sekalipun Android pun juga ini ya, walaupun kembung juga dia nggak bakal bisa dicas ya. Android pun seperti itu, yang baterai tanam, yang baterai lepasan ya kan, seperti ini baterai tanam yang udah kembung pasti error kalau dicas, nggak mau dia, pasti tanda seru. Kalau di Android itu tanda seru ya, tidak, pengecasan tidak berjalan, tanda seru ya, seperti itu ya kalau baterainya rusak atau soak ya. Karena ini soak baterainya ya,
Nah, sudah. Jadi karena saya sudah tidak punya stoknya, karena handphone jadul itu kebanyakan mesin jadul, mesinnya itu saya kiloin ya, sama baterai jadul itu saya kiloin di lapak ya, dengan teman-teman kerabat saya di Rongsokan, karena saya juga orang-orang komunitas di Rongsokan juga ya, di komunitas lapak Rongsokan. Saya suka ke Rongsokan dan kerabat saya banyak di lapak dan Rongsokan ya. Jadi bisnis mesin per kiloannya berapa, handphone jadul, handphone Android, mesin jadul itu beda harga ya. Biasanya kalau untuk mesin jadul karena dia mikronnya lebih banyak, dia lebih berat ya gramnya. Seperti Nokia jadul itu dia mahal ya mesinnya, per mesin mahal. Dan kalau untuk handphone Android ya lebih murah ya, lebih murah Android. Jadi perbandingannya ya beda selisih 3.000-4.000 ya. Misalkan Nokia jadul itu di patokan harga 15.000, Android bisa 10.000 seperti itu ya. Satu mesin, per satu mesin ya. Kalau untuk apa namanya, IC ada seri kelas A plus ya, A plus. Jadi IC itu ada seri ini ya, seri A plus, dan itu juga mempengaruhi harga ya. Yang A plus itu biasanya lebih mahal ya, bisa 50.000 atau 70.000-an ya satu IC. Oke, terima kasih, sekian ya dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang seputar handphone jadul dan masalah servis jadul ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.